looking up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami mengenai bagaimana tata cara merawat 5 varietas tanaman cabai. Yang pertama adalah langgeng 58, yang kedua adalah tanaman cabai roket, kemudian yang ketiga tanaman cabai ori 212, yang keempat tanaman cabai kaliber, yang kelima adalah tanaman cabai abayomi. Apakah nantinya perawatannya sama? Apa perlakuannya nanti diperbedakan? Maka dari itu di sini saya akan jelaskan semua dari satu persatu varietasnya. Langgeng 58-nya, kemudian roketnya, kalibernya, ori 212-nya, kemudian juga varietas abayominya. Kemudian saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami, mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama yang ingin saya jelaskan mengenai benih cabai kaliber. Benih cabai kaliber memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi saya di sini tidak membahas kekurangannya karena setiap varietas itu sama. Yang pertama adalah tahan terhadap hama dan penyakit seperti antraknosa, trep, dan juga penyakit tungo. Kemudian juga bisa beradaptasi baik di dataran rendah hingga di dataran tinggi, baik satu musim hujan maupun musim kemarau, karena di Indonesia adalah mempunyai 2 musim. Hasil panen sangat tinggi jika perawatan itu dilakukan secara baik, kemudian juga pemberian nutrisi secara tepat. Pembentukan buah mudah, kemudian fisik tanaman kokoh, ruas, agak tegak, dan memiliki cabang produktif. Kaliber seperti itu. Kemudian keunggulan cabai rawit kaliber tahan virus Gemini
hasil tinggi dengan perawatan mudah. Cabai rawit kaliber ini menjadi benih cabai rawit unggul, tahan penyakit, favorit petani hingga sampai ke pedagang. Pembentukan buah cabai rawit kaliber mudah sehingga cara menanam cabai kaliber jadi favorit petani cabai. Sebenarnya setiap varietas itu bagus, yang tadi sudah saya jelaskan. Dan saya pun juga menanam tanaman cabai kaliber dengan perawatan yang sama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah perawatan di fase generatif. Untuk tanaman cabai kaliber ini, perawatan di fase generatif untuk kocornya saya menggunakan kalha, kemudian asam humat, dan juga saya tambahkan pupuk NPK 1616. Dan untuk dosisnya, asam humat 2 sendok makan untuk 20 liter air, kalhanya 2 sendok makan untuk 20 liter air, NPK 1616 saya menggunakan 200 gram untuk 20 liter air. Interval pengocoran biasanya saya lakukan 10 hari sekali di fase generatif jika di musim pengarau. Kemudian saya kocor di lubang pemupukan, bukan di lubang tanamnya. Rollingan yang kedua saya masih menggunakan NPK 1616, kemudian kalha dan juga asam humat. Tambahannya kadang-kadang saya tambahkan KNO3 warna putih ataupun juga MKP. Dosisnya untuk KNO3 warna putih saya menggunakan 100 gram, MKP-nya 100 gram. Intervalnya tadi 5 hari sekali. Kemudian untuk pengocorannya sudah saya jelaskan. Sekarang penyepraiannya untuk perawatan tanaman cabai kaliber ini. Dan untuk penyepraiannya yang saya pergunakan adalah Vitaron SL, kemudian yang kedua adalah Mordanfol, yang ketiga adalah Kalinet. Yang keempat adalah insektisida Abazel, dosisnya 15 mili untuk Abazel, Kalinetnya 20 mili, Mordanfolnya 20 mili, Vitaron SL sel pembenah daun 20 mili. Intervalnya 7 hari sekali teman-teman. 7 hari berikutnya yang saya ganti hanya Abazelnya, saya ganti menggunakan fungisida. Fungisida kadang-kadang antrakol, kadang-kadang juga saya menggunakan tandem, kemudian juga benasep, tergantung kebutuhan untuk tanaman. Karena penyepraian tanaman cabai itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan tanaman. Dosisnya untuk fungisidanya biasanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk yang berupa WP. Yang berupa cair tandemnya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter. Jadi rollingannya 7 hari sekali jika musim penghujan. Jika untuk pengobatannya saya biasanya 5 ataupun 4 hari sekali. Itu teman-teman untuk perawatan tanaman cabai kaliber. Kemudian yang kedua untuk perawatan tanaman cabai dengan varietas lain, nanti ditonton juga apakah sama ataupun beda. Kemudian yang kedua adalah benih cabai rawit langgeng 58. Benih cabai rawit langgeng 58 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah yang pertama cocok di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman tinggi dan kemudian daunnya beringin teman-teman, jadi sangat bagus sekali seperti ini. Tanaman cabai langgeng 58 nya daunnya bagus, tanamannya bagus, kemudian juga tanamannya subur, kemudian juga percabangannya banyak. Jadi biasanya tunas air, tunas cabang itu sangat rimbun sekali, tapi juga harus dikurangi jika jarak tanam itu agak mepet. Buah perluasnya 1-3, panjang buah 4-5 cm, diameternya 1-1,6 cm. Tipe buahnya keras, kemudian warna merah menyala dan tahan sipan. Potensi hasil panennya 1 kilo sampai 1,3 kilo per tanaman. Jadi sangat bagus sekali untuk teman-teman coba, tahan dari serangan virus. Kemudian juga tanaman bisa tumbuh optimal tanpa perawatan yang khusus. Memang tanaman cabai langgeng 58 ini saya tanam di lahan bekas, tapi hasilnya teman-teman tidak merasa seperti di lahan bekas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perawatannya sama? Untuk langgeng 58 di lahan bekas ini perawatan sama dengan tanaman cabai kaliber yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini
kelebihan tanaman cabai ataupun varietas langgeng 58 bisa dicoba. Dari populasi 1.800 itu tidak ada yang bule sama sekali. Kreteng ada sekitar 9 pohon, tapi itu pun juga masih bisa teratasi. Jadi perawatannya sama. Untuk penyepraiannya saya menggunakan Kalinet, Wardenfol, Vitaron SL, dan juga asam amino premino. Kemudian pengocorannya asam humat, Kalha, Impresol. Kemudian saya tambahkan juga pupuk NPK 1616. Kemudian yang ketiga adalah benih varietas roket. Selain keunggulan yang terdapat dalam bibit cabai roket membuat petani makin mudah saat membudidayakannya, karena benih ataupun varietas roket ini bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Fisik cabai roket tergolong kokoh tegak, ruasnya pendek, dan percabangannya termasuk produktif. Jadi sangat banyak sekali, seperti di tanaman ini sangat rimbun sekali. Cabai roket punya kemampuan adaptasi baik di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi ketika musim kemarau ataupun musim penghujan. Daya kecambah bibit roket tergolong cukup besar, yaitu berkisar 85%. Tingkat kemurnian roket tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 95%. Proses pembudidayaan cabai roket lebih aman serta mudah karena sudah mempunyai ketahanan terhadap serangan organisme pengganggu. Kemudian juga varietas benih cabai rawit roket unggulan terhadap serangan virus Gunini dan mudah untuk dipelihara. Jadi sangat bagus sekali. Memang untuk ketahanan di virus Gunini dari populasi 2000 satu pun tidak ada yang terserang virus Gunini. Hanya ada serangan hama trip, hama tungo, dan juga kutu kebul, tapi tidak sampai kerdil tanaman cabai ini. Jadi teman-teman bisa coba. Kemudian untuk perawatannya sama dengan tanaman cabai langgeng 58 dan juga tanaman cabai kaliber. Interval pemupukannya sama, penyepraiannya sama, fungisidanya sama. Jadi bisa dicoba teman-teman. 3 varietas perawatannya sama. Berarti yang salah bukan varietasnya, yang salah adalah bagaimana tata cara Anda semua itu untuk melakukan perawatan sebaik mungkin ke tanaman cabai yang sudah Anda budidayakan. Kemudian yang keempat adalah varietas Ori 212. Ori 212 namanya sudah sangat familiar sekali di kalangan petani, pedagang, dan juga di pasar-pasar selalu disebut Ori 212. Keunggulan yang tampak dari cabai rawit Ori 212 setidaknya memenuhi preferensi juga konsumen. Pertama, bagi pemangku kepentingan petani pengguna benih cabai Ori 212 memenuhi keunggulan tahan penyakit, daya hasil tinggi, rata-rata per hektar 2, 3 sampai 5 1 ton hingga 28 sampai 278 ton dengan populasi sekitar 26.650 tanaman. Buahnya lebat dan juga cocok di dataran mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Kedua, kelebihan setiap tanaman cabai itu memang selalu berbeda-beda, tapi jika perawatan itu dilakukan secara tepat dan benar, insya Allah tidak ada perbedaan. Kemudian untuk pupuknya masih sama dengan pemupukan tanaman cabai yang pertama tadi teman-teman. Jadi lihat video di pertamanya, figur tanaman cabai Ori 212 ini sangat tinggi sekali. Jadi di antara 4 varietas ini dengan perawatan yang sama, kemudian hasilnya pun juga sama. Cuma untuk Ori 212 ini agak sering sekali terkena virus bule ataupun virus kuning teman-teman. Jadi harus ada perawatan yang khusus dimulai dari sejak pindah tanam
Usahakan imunitas tanaman dijaga dengan baik. Pemberian insektisida harus dilakukan secara rutin, tujuannya agar hama trip, hama tungo, dan juga kutu kebul tidak menyerang tanaman cabai ori 212 sejak dini. Untuk perawatannya sama juga, pupuknya sama, kemudian fungisidanya juga sama. Kemudian yang terakhir adalah varietas Abayomi. Apakah perawatannya masih sama, pupuknya masih sama? Maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir adalah benih cabai rawit Abayomi. Kemasannya mungkin 10 gram. Benih cabai Abayomi dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Buah cabai rawit Abayomi berbentuk silinoris, teman-teman. Jadi lancip, tipe semi tegak, semakin tua semakin merunduk. Panjang buah sekitar 4,5 sampai 5 cm. Kemudian karakter tanaman cabai rawit Abayomi, pohon kokoh, percabangan banyak, kemudian juga ada ketahanan virus antraknosa ataupun yang biasa disebut patek, itu yang tertera dan juga yang dipahami oleh petani-petani cabai. Jadi perawatannya untuk tanaman cabai Abayomi ini sama saja. Di fase generatif hanya menggunakan asam humat, kemudian kalha, dan juga pupuk NPK 1616. Kemudian tambahannya adalah KNO3 warna putih dan juga MKP itu saya kocor. Untuk penyebarannya masih menggunakan pupuk yang sama, karena teman-teman bisa cek semua video-video kami perawatan tanaman cabai kami yang hanya tunggal tanaman cabai itu perawatannya sama, pupuknya sama, fungisidanya sama, insektisidanya juga sama. Jadi intinya itu yang selalu saya pergunakan. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami, teman-teman. Sebenarnya varietas itu hanya mendukung, terutama yang utama ataupun pokoknya adalah dari segi perawatan. Bagaimana agar teman-teman itu bisa memahami karakter tanaman tersebut. Berikan pupuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman cabai ataupun varietas yang kita budidayakan. Jadi kesimpulannya, pupuknya sama, perawatannya sama, kemudian dari proses lahannya juga sama. Fase generatifnya, fase vegetatifnya, silahkan juga teman-teman kontrol video-video kami, perawatannya sama. Yang beda adalah bagaimana agar teman-teman semua itu memahami karakter tanaman. Kemudian selalu kontrol tanamannya, apa yang dibutuhkan tanaman jika ingin melakukan penyepraian ataupun pengocoran. Mungkin hanya itu jawaban dari kami untuk subscriber kami. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Semua varietas itu bagus. Bagi petani yang menjelek-jelekkan varietas A, B, dan C itu tidak profesional, karena perawatan itu yang utama. Maksud kami adalah bagaimana tata cara kita itu merawat sebaik mungkin setiap varietas tanaman cabai yang kita budidayakan agar hasilnya bisa maksimal, tanaman sehat, produktivitas buahnya meningkat, kemudian harganya pun juga sangat meningkat. Itu yang selalu diharapkan oleh petani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, karena kami hanya membagikan pengalaman berdasarkan apa yang kami terapkan di lapangan. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.
sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.